Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo sobat di atas normal. Balik lagi nih bareng gua Topan. Yang hari ini bakal bawain cerita lagi nih ya. Hari ini gua mau bawain cerita masih ini ya. Masih cerita yang dialamin sama orang-orang di sekitar gua. Kali ini gua mau bawain cerita yang dialamin sama salah satu kakak gua ya. Dimana kakak gua ini sering diikutin gitu sama satu sosok atau makhluk lah yang selalu ngikutin dia dari dulu sampai mungkin sampai sekarang gitu. Nah, cerita ini gue ambil dari apa yang kakak gue nih ngasih tahu ke gue gitu ya. Oke, sebelum kita mulai kita lihat dulu ya intronya. Ya, oke, jadi gini. Cerita ini gue ambil dari kisah nyata salah satu kakak gue ya. Salah satu kakak gue, kakak perempuan gue. Jadi sebut aja lah nama kakak gue ini Simpo lah ya. Karena gue juga belum konfirmasi sih sebenarnya. Tapi insya Allah aman lah. Oke, jadi cerita ini beberapa kejadian yang dialamin sama kakak perempuan gua ini yang gue panggil Simpo ini. Dia itu sering diikutin sama salah satu sosok ya, yang dimana sosok ini kalau gue bilang nggak wajar ya, karena dia ini selalu mengajak kakak gua ini untuk ikut dia mati. Gimana lebih detailnya? Oke, kita mulai. Jadi awal cerita ini yang dialamin kakak gue ini pertama-tama waktu zaman dia itu masih remaja gitu. Waktu dia masih zaman remaja ya, baru-baru keluar sekolah dan mulai kerja kayaknya ya, mulai kerja. Jadi begitu dia mulai kerja, sibuk gitu kan. Nah, dalam satu kejadian ini kakak gua dia ada problem lah di kerjaannya gitu. Ada problem di kerjaannya yang membuat dia itu resign dari kerjaannya itu ya. Jadi dia resign dari kerjaannya karena ada masalah ini, gua juga nggak tahu apa. Nah, setelah dia resign, dia ini mengalami kalau kita bilang depresi lah ya, kalau kita bilang depresi gitu. Jadi dia ini sering ngelamun gitu, sering merenung, sering ngelamun gitu, sampai akhirnya dia ini diajak lah sama nenek gua gitu, diajak sama nenek gua ke pulang kampung gitu, ke Jawa gitu, di daerah Pemalang ya. Diajaklah ke tempat nenek gua di sana. Tujuannya sih untuk refreshing ya, supaya kakak gue ini biar nggak kepikiran terus gitu apa yang dialami di kerjaannya dia gitu ya kan, bikin dia depresi gitu kan. Mungkin karena suasana pedesaan ya kan, istilahnya lebih tenang lah gitu kan, ada lebih menyatu sama alam gitu kan. Karena memang pada waktu itu di desa nenek gue ini masih asri banget ya, tempatnya tuh masih asri banget, masih sejuk banget gitu kan. Oke, singkat cerita, dengan kakak gua di sana ini mencoba untuk merefresh dirinya dia gitu supaya enak. Cuman dia tetap di sana tuh masih tetap kepikiran, masih tetap ngelamun gitu kan. Meski istilahnya keluarga gue yang di Jawa juga masih coba buat ngehibur dia atau segala apapun, tetap kadang ada satu momen yang bikin dia tuh kadang mungkin keingetan gitu kan. Jadi bengong gitu kan, ngelamun gitu. Sampai suatu hari kakak gue ini lagi melamun gitu. Tiba-tiba tuh ada seseorang yang dia nggak kenal gitu kan. Seorang yang dia nggak kenal
itu lewat di depan dia. Itu lewat di depan dia, masuk pintu kamar gitu. Jadi kan kamar di rumah gue yang di kampung itu dia tuh nggak ada pintunya. Dia cuma kayak ditutup pakai hordeng gitu kan, kayak hordeng gitu kan. Cuma ditutup pakai hordeng gitu. Tiba-tiba masuk, dilihat itu seperti sosok nenek-nenek ya. Nenek-nenek, ciri fisiknya itu orangnya kecil. Si nenek ini orangnya kecil. Terus rambutnya agak ikal gitu ya. Depannya itu terurai gitu ya. Tapi belakangnya itu kayak diikat gitu, terus di belakangnya tuh kayak ada pakai kayak diikat sanggul gitulah ya. Kayak diikat sanggul itu dengan pakai kebaya dan kain gitu kan. Di bawahnya itu pakai kain. Pokoknya khas orang Jawa zaman dulu lah gitu ya. Nah gitu, kakak gue tuh sambil bengong di kamar tuh lihat sosok ini masuk. Si sosok ini tuh cuma senyum, terus ngomong ke kakak gue ini, "Ayo ikut saya." Cuman kakak gue nih bingung ya, ini siapa nih? Ini kan nggak dikenal gitu, karena memang tipe keluarga gue di kampung tuh kalau ada yang datang ke rumah itu biasanya kayak tetangga juga suka pada main gitu, istilahnya pengen tahu lah, istilahnya wah orang dari kota nih gitu. Zaman dulu tuh seperti itu kan, waktu itu tuh. Jadi kalau ada yang datang dari Jakarta tuh biasanya tetangga tuh pada main ke rumah gitu. Dan gimana di Jakarta tuh perkembangannya apa aja kayak gitu kan, karena memang orang-orang di sana tuh jarang ada yang keluar untuk merantau ke kota gitu, tuh jarang gitu. Singkat cerita, kakak gue ini cuma bengong gitu kan, ini siapa gitu. Akhirnya pergilah si sosok ini pergi. Akhirnya kakak gue coba untuk keluar. Nah begitu dia keluar, yang ditemuin cuma nenek gue gitu. Nenek gue. Akhirnya ditanyalah sama nenek gue, karena ngeliat kakak gue ini selingkuhan gitu kan. Akhirnya nenek gue tuh nanya, "Kenapa kamu nyari apa?" gitu kan. "Kamu nyari apa?" gitu. "Tadi yang masuk kamar saya siapa, Mbah?" gitu kan. Panggil kan Mbah ya. Nenek gue ini kan dipanggilnya Mbah. "Tadi yang masuk kamar saya siapa, Mbah?" gitu. Akhirnya nenek gue juga bingung gitu kan. Nah, siapa dari tadi nggak ada yang masuk gitu. Akhirnya nanyalah ke uak gue gitu kan. Nanya ke uak gue, "Kamu tadi masuk ke kamarnya si Empok nih gitu. Kamu masuk kamarnya Empok?" "Enggak," gitu. "Saya dari tadi di dapur kok," gitu kan. Akhirnya nggak ada yang masuk, Neng, gitu kan, kata nenek gue nih kan. "Nggak ada yang masuk, Neng, nggak ada yang masuk ke sini." Nah, akhirnya nggak dihiraukan lah ya sama kakak gue nih, nggak dihirauin kayak gitu. Terus singkat cerita, di hari-hari berikutnya gitu kan, makin hari semakin ya agak lumayan lah gitu ya, keadaannya dia mulai membaik gitu kan. Tapi ada momen-momen yang memang dia ini kadang suka teringat gitu kan, suka keingetan tuh yang bikin dia langsung tiba-tiba down gitu ya kan. Apalagi kalau udah ditanya, ada tetangga nih main gitu kan, tiba-tiba nanya, "Oh, di Jakarta kerja apa, Neng?" gitu kan. Itu tiba-tiba tuh kakak gue tuh langsung gitu, kayak ingat langsung kejadian apa yang dialami di tempat kerjanya gitu. Tiba-tiba jadi down lagi. Akhirnya bingung, renung lagi kayak gitu kan. Dan tipe kakak gue ini kalau depresi ini dia seringnya ngurung di kamar ya gitu. Seringnya ngurung di kamar gitu kan. Akhirnya di satu malam gitu kan. Di satu malam dia lagi bengong gitu kan. Ngelamun. Tiba-tiba datang lagi lah si sosok nenek ini gitu kan. Dengan ciri-ciri yang sama, maksudnya sama kayak kemarin gitu. Dia buka pintu lewat hordeng, dia cuma keluar sedikit gitu kan. Terus bilang ke kakak gue, "Ayo ikut saya," gitu kan. Akhirnya kakak gue penasaran ke si sosok ini pergi gitu, diikutin gitu. Nah, karena situasinya saat itu di ruang tamu itu sepi kan gitu. Di ruang tamu itu sepi. Nah, kakak gue ini lihat sosok ini tuh keluar gitu. Akhirnya keluar, diikutin lah sama kakak gue gitu. Nah, dari pintu luar ini ternyata dia arahnya ke samping gitu. Jadi posisi rumah gue ini
kamar mandinya itu, bilik kamar mandi itu di luar ya. Jadi bilik kamar mandi itu di luar, nggak ada yang di dalam gitu. Jadi nggak ada kamar mandi di dalam. Jadi rumah gitu. Di pekarangan samping itu bilik kamar mandi dan juga sumur gitu, sumur timba ya saat itu. Oke, akhirnya diikutin ke samping. Nah, kakak gue nih heran, ini orang ngapain malam-malam di sini gitu. Dengan apa ya, ekspresi yang apa ya, menyeringai gitu kan. Si sosok ini tetap ngomong ke kakak gue gitu, dia nengok, terus bilang, "Ayah ikut saya." Gitu. Kakak gue terus ngeliatin gitu kan. Nah, pas begitu dilihat, ternyata si sosok ini tuh nyemplung ke sumur gitu, di pinggir sumur langsung tiba-tiba nyemplung gitu ke sumur. Nah, kakak gua ngelihat kejadian itu, dia tuh apa ya, shock lah ya, dia shock gitu kan. Tapi dia nggak bisa bilang apa-apa, dia cuma diam, dia shock gitu kan, karena yang dilihat nih ada orang nenek nyemplung ke sumur, nyemplungin dirinya ke sumur gitu kan. Kakak gua bengong gitu kan, gitu kakak gua bengong. Nggak lama adalah uak gue itu keluar dari rumah, nepok pundaknya dia gitu kan. Kamu ngapain gitu. Akhirnya kaget lah dia. Begitu kaget dia istighfar kan, astagfirullahaladzim. Langsung bilang lah ke uak gue, "Wah, tadi ada orang nyemplung ke sumur sini," gitu kan. Ngedenger kayak gitu, uak gue panik. Siapa gitu kan? Siapa? Akhirnya uak gue dilihat lah ke situ kan. Pas dilihat ke dalam apa, di senter, pakai senter segala macam, nggak ada siapa-siapa gitu. Akhirnya diceritain lah sama kakak gua gitu, sama Simpo ini diceritain itu kejadiannya begini gitu kan. Akhirnya rame lah itu di rumah tuh, cerita juga sama nenek gua gitu kan, gua ini. Nah, ketika apa Simpo ini cerita kayak gitu, ekspresi nenek gua ini atau si mbah ini dia cuman gitu. Jadi apa ya, kayak menandakan kalau dia tuh tahu sesuatu gitu, tapi dia nggak bilang apa gitu. Cuman ya udah, kamu jangan banyak ngelamun. Cuman dinasehatin gitu doang, mbah gue nih ngomong gitu kan. Udah, kamu jangan banyak ngelamun, itu mah kamu terlalu banyak melamun lah kasarnya. Udah, kamu isi dengan kegiatan-kegiatan apa yang bisa mengalihkan pikiran kamu biar kamu nggak ngelamun kayak gitu-gitu kan, dinasehatin. Mungkin itu halusinasi kamu aja kan, kayak gitu-gitu. Akhirnya udah singkat cerita malam itu udah selesai ya, tidak ada kejadian apa-apa lagi setelah itu gitu kan. Di hari-hari berikutnya selang beberapa hari gitu, jadi ketika mau maghrib gitu kan, sambil nunggu apa, azan maghrib gitu kan, nunggu azan maghrib, ketika lagi pada duduk-duduk lah gitu kan, duduk-duduk di samping halaman rumah gitu ya, duduk di samping halaman rumah, yang sebelah kanan itu kan ada halaman ya, di bangku depan gitu kan, duduk gitu. Tiba-tiba nenek gue juga pamit lah ke belakang gitu, ke dalam rumah gitu kan, lagi habis ngobrol-ngobrol, udah mau maghrib, pamit lah nenek gue ke dalam gitu, mungkin mau siap-siap mau sholat atau gimana gitu. Nah, tinggal kakak gue nih sendiri gitu, kakak gue sendiri. Nah, saat kakak gue sendirian ini gitu, tiba-tiba nggak tahu hal apa yang membuat dia untuk menarik perhatian dia gitu, istilahnya dia tuh kayak tiba-tiba nengok aja ke samping gitu. Jadi samping sebelah sini tuh, sebelum samping kanan tuh kan rumah itu kamar mandi yang ada sumur timbanya itu, cuma sebelah sana itu kan pekarangan kebun gitu, ada pohon-pohon banyak gitu kan. Nah, begitu kakak gue nengok ke situ tuh, nah di sela-sela pohon itu ada lah sosok nenek lagi yang kemarin dia lihat gitu, lagi ngeliatin dia gitu. Dengan santainya si nenek ini masih tetap bilang ke kakak gue gitu, kita melihat begitu kakak gue lihat, dengan masih bahasa yang sama ya, istilahnya liatin terus senyum gitu, senyum nyeringai terus dia bilang, "Ayo ikut saya," gitu. Cuman kali ini dia nggak ngarahin ke sumur lagi atau apa, dia cuma nunjuk ke atas gitu kan, nunjuk ke atas. Akhirnya yang kakak gue tuh ikut nengok gitu, ke atas gitu, ke atas.
Dia bingung apa, dia nunduk apa nih ke arah pohon gitu, ke arah pohon. Nah tiba-tiba si sosok ini dia tuh kayak ngambil tali, dia bawa tali terus dilempar talinya tuh, diiketin terus dipakein ke dia gitu, dipakein ke si nenek ini, dia pakai sendiri gitu. sambil nyeringnya gini, ayo ikut saya gitu kan. Akhirnya kakak gue itu teriak kenceng-kencengnya kan, karena dia takut gitu kan, ngajak seperti itu kan, dia takut gitu, takut. Dia teriak, akhirnya semua orang yang di rumah tuh keluar gitu kan, tanya ada apa gitu. Akhirnya ini saya diganggu sosok ini kayaknya udah nggak bener nih gini. Akhirnya diceritain lah sama nenek gua gitu, sama simbah gua ini ceritainnya tuh dulu gitu di desa ini ya. Dulu di desa itu tuh ada salah satu warga lah ya, salah satu warga, seorang nenek-nenek gitu kan, seorang nenek, dia itu apa ya, dulunya ini orang kaya gitu, dulunya orang kaya. Entah salah satu ada hal apa gitu, keluarga ini tuh jatuh miskin gitu kan, jatuh miskin. Ya mungkin disitulah si nenek ini ngerasa depresi ya, seperti apa yang dia alamin mungkin ya sama kakak gua gitu, merasa depresi, dan dia ini melakukan bunuh diri ya, dengan cara menggantung dirinya ini tuh di dekat kebun rumahnya dia gitu. Jadi dia kalau dulu tuh di rumah-rumah di Jawa gua tuh, jadi setiap rumah itu pasti punya tanah luas gitu untuk berkebun ya, entah itu pohon-pohonan apa gitu kan, dia menanam apa gitu. Nah dia ini, si nenek ini melakukan gantung diri di pekarangan kebun rumahnya dia gitu, dan itu nggak ada yang tahu. Mayatnya itu baru ditemuin itu sekitar 3 harian. Akhirnya karena kalau si nenek ini karena orang kaya ya kan, dulu memang orang kaya, dia pekarangannya luas gitu, nggak kayak rumah-rumah lain paling cuman beberapa meter gitu kan, beberapa puluh meter gitu. Kalau ini dia pekarangannya luas gitu. Dan dia itu kenapa tidak ketemu tuh, jadi di ujung pekarangan kebunnya dia itu, kesana itu arah kalau kita bisa bilang jurang ya, karena langsung ke sana tuh kali, cuman tapi nggak ada jalur untuk ke kali itu, bukan lewat situ gitu, tapi lewat jalur lain. Nah jadi hanya sebatas tebing itu, ke bawah itu udah jurang. Nah dia tuh menggantung dirinya di situ gitu. Dan memang sebelum kakak gua ini ada beberapa orang yang mengalami kejadian yang sama ketika ngerasa depresi atau ngerasa apa gitu ya, mungkin patah hati atau apa. Itu biasanya kalau yang orang ngelamun itu selalu disamperin sama sosok ini untuk ikut dia mati gitu. Jadi dia ayo ikut saya tuh, maksudnya ikut dia mati dengan cara bunuh diri gitu. Entah itu yang awal ya kan, yang awal itu nyuruh kakak gua nyemplung sumur, yang kedua itu tiba-tiba bawa tali suruh gantung dirinya di situ gitu kan. Akhirnya sudah seperti itu, kakak gua ngerasa udahlah nggak mau gitu, malah yang ada makin down kan kakak gua kan. Akhirnya pulanglah dia lagi ke Jakarta gitu kan, ke tempat ke rumah gitu kan, bareng nyokap gua segala macem gitu. Terus berikut nenek gua juga. Nah udah tuh saya nggak cerita ya, kejadian itu udah berlalu berapa lama, udah bertahun-tahun gitu. Ada satu momen di mana kakak gue ini, si Impo ini, itu udah nikah ya. Si Impo gue ini udah nikah gitu kan. Udah nikah, dan kondisinya ini sedang hamil, kalau nggak salah 7 bulan deh. Kalau nggak salah 7 bulan, karena seingat gue ini, gue udah ada kan, istilahnya gue udah ngalamin tuh waktu itu. Sempat rame-rame itu gue, cuman karena waktu itu masih kecil gitu, jadi gue masih agak bingung gitu. Tapi setelah diceritain sama Simpo ini, gue baru paham nih, ternyata saat itu tuh kejadiannya tuh kayak gini gitu kan. Jadi ada satu kejadian ketika kakak gue ini hamil 7 bulan gitu kan, beberapa hari lagi tuh mau ada syukuran ya,
mau ada syukuran 7 bulanan gitu kan. Mau ada syukuran 7 bulanan. Nah itu ada 2 kelapa gitu kan, nyediain 2 kelapa terus dilukis, yang satu dikasih gambar kayak pakai lipstick gitu, ada merah-merahnya, ini menandakan ini anak perempuan, yang satu lagi polosan ya gitu, karena ceritanya ini anak laki-laki gitu. Gue juga nggak tahu adatnya seperti apa kan, mungkin di tiap-tiap daerah atau tiap-tiap inian kan pasti beda-beda ya. Yang di keluarga gue nih seperti ini gitu. Jadi ada 2 kelapa. Nah nanti ceritanya nih, nanti ritual, istilahnya ritual 7 bulanannya ini, si kelapa-kelapa ini akan dipecahin gitu. Yang mana yang gampang pecah itu nanti katanya sih gitu, menurut orang-orang tua gitu kan, yang mana yang pecah itulah si yang akan jadi anaknya. Maksudnya kayak apakah jenis kelaminnya perempuan atau laki-laki gitu. Tapi sebelum acara syukuran tersebut gitu kan, si kelapa-kelapa yang udah digambar ini itu ditaruh di depan rumah lah gitu, depan rumah gitu kan. Jadi gua jelasin dulu ya kondisi rumah gue yang di Jakarta ini. Sebenarnya ini rumah, cuman di jalannya itu kan, dia jalan rumahnya itu nggak terlalu lebar ya gitu. Nah itu tetap ada, walaupun sudah pakai sanyo waktu itu gitu, untuk mengambil air tetap pakai sanyo, tapi air sanyonya ini tetap ngambil yang di sumur. Letaknya sumur itu ada di persis depan rumah gitu. Jadi depan rumah ini ada jalan sedikit gitu kan, itu di depannya itu ada sumur, itu yang paralonnya itu untuk ngambil airnya itu si sanyo atau jet pumpnya ini ngambilnya airnya dari situ gitu. Nah singkat cerita ketika udah persiapan apa segala macam untuk 7 bulanan ini gitu kan, aku juga nggak tahu kenapa saat itu tiba-tiba kakak gue cerita lagi ada yang dipikirin lah gitu, istilahnya mungkin antara excited sebentar lagi punya anak gitu kan, tapi juga mungkin ya kita nggak tahu lah ya, namanya orang hamil tuh biasanya suka ada pikiran-pikiran yang negatif sendiri gitu ya, mungkin bawaan hormon kali ya gitu kan. Tiba-tiba waktu di ruang tamu katanya dia lagi sendiri karena orang-orang tuh sibuk gitu kan. Kalau suaminya kan kerja ya, lagi kerja. Kalau gua sama kakak-kakak gua yang lain tuh ya main lah biasa gitu kan. Kalau orang tua gua sama nenek gue ini biasa lagi sibuk di dapur untuk mempersiapkan keperluan buat nanti hajat itu ya, syukuran 7 bulanan itu gitu. Dia lagi duduk, lagi diem gitu, mungkin lagi ada yang dipikirin entah apa gitu kan, sambil melihat itu tuh kelapa ini yang tadi di iniin gitu kan, yang udah digambar apa segala macam, sambil lihat gitu. Mungkin ya saat itu dia pikirannya kayak, ini anak gua perempuan sama laki-laki nih gitu, mungkin ya gitu. Pokoknya sama kakak gue ini diliatin. Nah menurut kakak gue ini yang dia ceritain ke gue ini, jadi kan kalau yang satu itu yang pakai lipstick kan, yang ceritanya tandanya perempuan itu kan dia cuman segaris gitu aja kan ya, segaris gitu. Nah ketika dia melamun ngeliatin itu tuh, tiba-tiba katanya si kelapa ini senyum kayak ada giginya gitu. Si kelapa ini tuh kayak senyum ada giginya gitu, kayak senyum gitu. Otomatis itu kakak gua kaget, astagfirullahaladzim gitu. Cuman pas dilihat lagi biasa lagi gitu kan, ini yang gue lihat bener apa enggak ya gitu kan, yang dia tuh bener apa enggak gitu kan. Akhirnya sama kakak gue nih diliatin terus gitu, nggak berkedip gitu, dia nggak mengalihkan pandangan dia dari si kelapa yang ini gitu. Tiba-tiba bener si kelapa ini senyum lagi gitu. Akhirnya kakak gue teriak di situ, manggil nyokap gue kan, mama gitu kan. Akhirnya nyokap gue panik dari dapur, ada apa? Itu kelapanya kayak ketawa gitu, maksudnya gimana ya, kita kayak senyum gitu, ada kelihatan giginya. Oh kamu gimana gitu kan, kamu gimana, kelapa masa bisa senyum ini
iya bener aku nggak bohong gitu kan. Akhirnya rame lah di situ, udah banyak, jangan ngelamun lagi itu, kamu mikirin apa sih gitu kan, jangan ngelamun. Nah, udah tuh karena masalah itu gitu kan, karena si kejadian ini kakak gue jadi kayak kepikiran gitu kan, takut diganggu apa gimana, aduh kepikiran gitu kan, jadi sering bengong lagi. Nah setiap kakak gue dalam kondisi seperti ini, makhluk ini muncul lagi. Entah dari mana tiba-tiba kayak makhluk ini tuh kayak ngikutin kakak gue gitu. Ketika lagi di suatu hari gitu ya, dia lagi inget-inget kejadian yang kemarin masalah kelapa ini gitu, jadi gitu tiba-tiba masuk lagi ke kamar kakak gue. Kali ini yang di rumah yang di Jakarta. Masuk, dia buka pintu, nenek-nenek ini dengan yang rambut ikal terurai di depan gitu kan, dengan apa rambut yang dikuncir ke belakang dengan kayak sanggul gitu, ya masuk, gimana kakak gue, ayo ikut saya. Dia baru balik gitu kan, jalannya tuh kayak jalan gimana ya, jalannya tuh kayak setengah lari kecil gitu, jadi si sanggul belakangnya ini tuh kayak goyang geluk gitu kan, gitu. Ya ikut saya. Nah kali ini bukan shock atau bukan apa ya, jadi kayak terhipnotis kakak gue ini, tiba-tiba tuh kayak ikut gitu. Kakak gue nih yang lagi hamil ini tiba-tiba ikut ke depan gitu. Ke depan itu kondisinya kalau salah sore hari ya, sore sekitar jam 5 lah gitu, dia ikut ke depan gitu, ke depan jalan. Nah ini penuturan cerita kakak gua saat itu, ketika dia nggak sadar ngikutin itu, dan lihat ini lagi-lagi ke arah depan keluar gerbang, ke depan rumah gue itu yang ada sumur gitu kan, yang biasa buat apa, yang saluran buat si paralon ini nyedot air ya, sumur ini untuk air di rumah gue gitu. Tiba-tiba dia duduk kayak masuk ke sumur tapi masih duduk di pinggirannya gitu kan, duduk di pinggirannya terus ngomong, ayo sini gitu, ayo sini ikut saya gitu. Nggak lama si sosok ini nyemplung gitu kan. Nah ini yang dilihat sama keluarga gue ya gitu kan, yang lihat keluarga gue nih, jadi apa salah satu kakak ipar gue gitu, dia biasalah lagi mau keluar gitu, lagi mau keluar ke ruang tamu, dia ngeliat kakak gue di sore-sore ngapain keluar gini, simponi keluar ngapain, dilihat gitu, dilihat. Begitu dia mau lihat dari depan pintu rumah, kakak gue di depan rumah gitu ya, tiba-tiba kakak gue ini yang lagi hamil gede ini megang pinggiran sumur, langsung apa naikin kakinya sebelah. Nah kakak ipar gue ini kaget tuh, ini mau ngapain gitu kan. Akhirnya dikejar lah sama kakak ipar gue ini, kejar dipegang kan, neng kamu mau ngapain gitu kan. Si mpok gue ini dipegang gitu kan, kamu mau ngapain, dia mau disitu. Akhirnya disitu sadar lah, astagfirullahaladzim gitu kan, kayak baru sadar gitu kakak gue tuh. Akhirnya rame itu, akhirnya dibawa ke dalam gitu, rame itu, kenapa diceritain lah begini gitu, ceritain lah kakak gue nih. Nanti ya sosok ini gitu datang ngajak dia gitu untuk nyemplung sumur situ katanya, untuk nyemplung sumur situ gitu. Emang kamu kenapa, kamu ada apa gitu kan, ya kan. Cuman karena memang kakak gue ini kalau depresi ini tidak jarang curhat sama orang gitu, nggak mau cerita sama orang gitu apa yang dialamin, apa yang dirasain gitu kan. Kakak gue ini jarang mau cerita gitu. Jadi kamu sebenarnya kenapa neng, kamu lagi mikirin apa gitu kan, kamu kan sebentar lagi mau punya bayi gitu kan, udah kamu jangan banyak pikiran neng gitu. Terus udah dinasehatin sama keluarga gue ya gitu kan, sambil nangis nih kakak gue ini gitu kan. Itu kejadian yang menurut gue juga sangat ekstrim sih, kalau gue bilang hampir kakak gue tuh nyemplung di sumur itu gitu kan, ngikut dia si sosok nenek ini gitu, hampir berhasil gitu kan gitu. Dan sebenarnya kalau yang gue tahu itu dari pengalaman yang gue tahu, yang gue dengar atau kejadian sama adalah salah satu temen gue juga,
biasanya kalau orang yang pernah mencoba untuk bunuh diri itu akan terus mengulangi kejadian yang hal yang sama walaupun dengan cara yang berbeda gitu kan. Mungkin udah sugestinya dia gitu ya untuk bunuh diri ini gitu. Tapi kalau yang dialamin kakak gue ini aneh gitu, karena memang dari awal dia hanya depresi aja, nggak ada keinginan. Gue sih nggak tahu ya di dalam hatinya dia apa mungkin terpikir untuk melakukan hal itu saat itu terpikir seperti itu juga, gue juga nggak tahu. Mungkin makanya si sosok ini datang tuh karena ada keinginan kuat mungkin ya, yang memang tapi nggak dilakuin sama kakak gue gitu. Mungkin keinginan terbesarnya mungkin kayak gue pusing, depresi, ngerasa hancur karir gue apa segala macam saat dulu itu kan. Mungkin gue mendingan bunuh diri aja kali ya, kayak gitu, yang memicu untuk si sosok ini tuh hadir gitu kan. Ya singkat cerita, setelah kejadian itu udah nggak pernah lagi ya gitu kan, udah nggak pernah lagi ada kejadian-kejadian yang sama seperti itu gitu kan. Sampai suatu hari ketika kakak gue ini punya anak 2 ya, jadi udah punya anak 2. Kondisinya itu dia di rumah tangganya ini dia sedang mengalami masalah finansial lah ya gitu, masalah finansial, keuangan, dimana yang tadinya dia ini tinggalnya misah gitu kan, kontrak rumah sendiri gitu, akhirnya karena ada masalah finansial tadi yang gue bilang, jadi dia ini pindahlah ke rumah mertuanya gitu, ke rumah tinggal bareng sama mertuanya gitu, orang tua dari suaminya ini gitu kan. Akhirnya tinggal di situ bareng di rumah mertuanya gitu. Nah, kondisi si suaminya ini juga habis kena PHK ya, jadi lagi nggak kerja gitu kan. Si abang ipar gue ini jadi lagi nggak kerja gitu. Mungkin ya memacu untuk jadi kayak kakak gue tuh kepikiran nih hari-harinya gimana gitu, mungkin saat itu ya gitu kan. Suami lagi nggak kerja gitu kan, makan juga seadanya, numpang sama mertua nggak enak, mungkin ada perasaan apa segala macem gitu kan, campur aduk gitu, yang membuat kakak gue kembali lagi ke kondisi yang kayak dulu gitu, depresi lagi gitu. Kakak gue emang gampang depresi gitu kalau ada masalah-masalah seperti ini tuh. Nah, tiba-tiba ketika dia lagi ngelamun gitu di kamar gitu, karena dia kalau depresi itu kan kebanyakan ngelamun ya, dia lagi tiduran gitu kan, Nah, jadi kondisi kamarnya kakak gue ini yang di rumah mertuanya ini, dia tuh atapnya ini tuh nggak ada plafonnya gitu. Jadi antara ruangan atas tuh dia cuman kayak kayu-kayu pondasi itu, kaso-kaso rumah yang buat penyangga aja gitu kan, nggak ditutupin pakai plafon lagi gitu. Nah, tiba-tiba tuh entah masuk dari mana gitu, si sosok ini hadir lagi ya. Si sosok nenek ini hadir lagi. Kali ini jadi kakak gue kan ada box untuk nyimpen baju-baju gitu, karena memang lemari dia tuh nggak cukup kan, jadi dimasukin beberapa baju itu di box. Nah, tiba-tiba kali ini sosok ini tiba-tiba cuman datang naik ke box tadi, terus dia ngambil kain gitu. Terus dia bilang ke kakak gue gitu kan. Kakak gue di situ nge-freeze ya. Ketika ngelihat sosok ini, kakak gue tuh cuman bisa, jadi dia cuma diam, bisa ngeliatin aja gitu kan. Tiba-tiba pas sosok ini datang gitu. Dia ngeliatin sosok ini naik, bawa kain gitu. Tiba-tiba dia ngomong lagi dengan kalimat yang dulu selalu diulang-ulang, selalu diomongin, ciri khas itu sama. Ayo ikut saya. Nah, cuman kali ini dia nggak cuma ngomong gitu aja, dia dikasih tahu sama dia. Nih, ini caranya. Ini ambil kain, iketin ke atas. Dia iketin ke atas. Nah, nanti kain ini kamu iketin ke leher. Terus kamu loncat dari box ini ke situ.
gitu. Jadi untuk menggantung dirinya ini menyuruh, jadi si sosok ini ngasih cara untuk kakak gue nih bisa berhasil gantung diri gitu, bunuh diri dengan cara menggantung lehernya dia, sampai dikasih tahu nih caranya begini, ini kamu naik ke sini, kamu pakai kain, kamu iketin ke sini, terus kamu gantung diri kamu di situ, terus kamu loncat. Jadi seperti itu gitu. Nah setelah kalimat itu selesai gitu, kakak gue nge-freeze gitu tiba-tiba gitu kan, nge-freeze, terus ayo cepet ikut saya, ayo ambil kainnya. Jadi diulang-ulang terus caranya tuh, dikasih tahu diulang-ulang terus, ayo ambil kainnya, kamu ikutin ke atas, kamu naik ke sini dan kamu loncat gitu kan. Akhirnya begitu kakak gue sadar, astagfirullahaladzim, kakak gue istighfar, teriaklah dia manggil suaminya kan, ayah. Akhirnya si suaminya ini yang lagi diam di ruang tamu ini kaget lah, ada apa? Samperin lah sama kakak ipar gue ini, kenapa gitu, ini si nenek ini datang lagi gitu, si sosok ini datang lagi gitu. Oh, sosok ini datang lagi? Iya, kan udah lama itu kejadian itu terakhir itu. Iya, tadi dia datang lagi ngasih tahu lah untuk gantung diri gini apa, di kain dilemparin ke atas, diikat itu, suruh naik box, suruh loncat segala macam. Akhirnya manggil lah mamanya abang ipar gue ini atau mertua kakak gue ini, dipanggil gitu untuk dibacain doa-doa, minta didoain, kasih air putih, disuruh minum apa segala macam supaya kakak gue ini tenang. Terus setelah itu rumah itu pun sempat diruqyah ya, rumahnya diruqyah supaya sosok itu nggak datang lagi ke tempat kakak gue ini gitu kan. Sama kakak gue juga sempat dibaca-bacain apa segala macam, didoain dah supaya nggak diganggu lagi sama makhluk-makhluk semacam ini gitu ya. Itu aja sih untuk saat ini cerita dari kakak gue terakhir, sampai di kejadian itu aja. Setelahnya abis itu tuh nggak ada kejadian apa-apa lagi gitu, nggak ada kejadian apa lagi sampai sekarang gitu. Tapi gue juga nggak tahu nih, kalau memang nanti ada suatu hal yang mungkin membuat kakak gue kembali lagi depresi, gue juga nggak tahu apakah sosok ini tuh bakal datang lagi atau enggak gitu. Oke, segitu aja buat hari ini ya. Nah, nanti kita bakal cerita-cerita lagi di next video dengan cerita-cerita yang menarik lagi ya gitu. Karena masih banyak banget cerita yang gue alamin sendiri, baik itu di lingkungan keluarga gue maupun di lingkungan teman-teman gue gitu. Tetaplah sensitif dengan hal-hal yang mistis gitu, karena kita nggak tahu apa yang bakal kita alami dengan kejadian-kejadian yang menurut kita di atas normal. Oke, bareng gue Topan, sampai jumpa.